Adik-adik sudah siap? Sudah ya, Kak. Apa yang perlu dipersiapkan? Alkitab. Alkitab. Apa lagi? Persembahan. Persembahan. Apa lagi? Alat tulis. Alat tulis ya. Yang perlu kita tambahkan adalah yang paling utama hati ya. Hatinya, pikirannya, sikapnya harus tetap disiapkan. Kita sama-sama memuji Tuhan. Lagu kita adalah Dari Terbit Matahari. Semua bernyanyi sambil berdiri. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Sekali lagi nyanyikan ya. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Oke, kita siapkan hati kita untuk sama-sama berdoa. Lipat tangannya, tundukkan kepalanya, kita bersatu di dalam doa. Kembali kami datang mengucap syukur Bapa untuk setiap kebaikan-Mu yang masih tetap menyertai kehidupan kami sepanjang hari ini. Terlebih Tuhan, untuk minggu pagi ini Tuhan, kami sudah hadir Bapa di tengah-tengah-Mu. Kami ingin memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, kami guru-guru sekolah minggu juga akan siap melayani Tuhan, melayani anak-anak sekolah minggu melalui ibadah kami pada minggu pagi ini Tuhan. Demikian juga Bapak dan anak-anak sekolah minggu yang beribadah di rumah, biarlah Tuhan mereka juga bisa merasakan sukacita Bapak untuk bisa memuji, memuliakan nama Tuhan. Bapak yang baik, kami mau serahkan ibadah kami ini tetap dalam tangan pengasihan-Mu Bapak. Di dalam Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Kita kembali bernyanyi dengan lagu Hatiku Penuh Nyanyian. Semuanya bernyanyi ya, bergembira. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja, raja.
Anak-anak, sekarang kita mendengarkan hukum Taurat pertama. Nah, sebelum kita mengucapkannya bersama-sama, kita dengarkan teman kita Anggi Panjaitan untuk menyebutkannya. Silakan Anggi. Hukum Taurat pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Terima kasih Anggi. Sekarang kita sama-sama ya menyebutkan hukum Taurat pertama. 1, 2 ya. Hukum Taurat pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Maksudnya adalah kita harus lebih takut, lebih kasih, dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada segala-galanya. Terima kasih. Oke, kembali kita puji Tuhan kita dengan bernyanyi I Love You Jesus. Nah, sekarang adik-adik kita mendengarkan ayat bulanan kita di minggu pertama bulan Oktober ini dari Roma 12 ayat 16. Sebelum kita mengucapkan bareng-bareng, kita dengarkan teman kita Bunga Panjaitan. Silakan Bunga. Ayat bulanan kita di minggu ini tertulis di Roma 12 ayat 16. Hendaklah kamu sehati, sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Terima kasih. Terima kasih Bunga. Sekarang kita mengucapkannya bareng-bareng ya. Roma 12 ayat 16. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Terima kasih. Oke, sekarang kita juga akan menyaksikan pujian virtual dari kelas kecil, yaitu kelas TK yang berjudul Aku Anak Terang. Aku tak mau
tadi. Bagus banget ya. Semoga itu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Selanjutnya kita dengarkan warta sekolah minggu kita di minggu pagi ini. Yang pertama, nama minggu kita hari ini adalah minggu ke-17 setelah Trinitatis. Temanya, Tuhan Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup, yang diambil nanti dari Yohanes 14 ayat 6 sampai 15 yang dibawakan oleh Inang Daniel. Nah, saat khotbah nanti anak-anak akan ada kuis ya, jadi semua harus memperhatikan dari awal sampai selesainya ibadah ini. Ada kuis dari kelas TK yaitu kreativitas ya, itu dari TK ada kreativitas nanti harus diikuti ya. Kemudian dari kelas 1, 2, 3 juga kreativitas. Nah, ini sangat diperlukan ketelitian menontonnya supaya tahu bagaimana mengikuti kreativitas yang akan dicontohkan oleh Inang Daniel. Kemudian yang kelas 4, 5, 6 yaitu menjawab pertanyaan dengan benar. Ya, semua pertanyaan kreativitas dan menjawab pertanyaan ini akan dinilai dan ditunjukkan di grup orang tua supaya kita bisa menilai siapa yang paling cepat dan benar jawabannya akan diberikan hadiah. Juara 1, 2, 3 untuk kelas kecil, juara 1, 2, 3 untuk kelas 1, 2, 3, kemudian juga juara 1, 2, 3 untuk kelas 4, 5, dan 6. Oke ya anak-anak, mengikutinya dengan baik ya. Nah, kemudian guru sekolah minggu juga tidak lupa mengucapkan happy birthday bagi anak-anak sekolah minggu yang berulang tahun di bulan September 2020. Yang catat ya, ini 1, Aaron Sitorus, Mercy Sianturi, Patricia Sianturi, Renata Silitonga, Nesrin Sitompul, Emilio Manulung, Septian Ritonga, Pelma Panjaitan, Bepania Hutagalung, Jesslyn Simatupang. Yang terakhir tanggal 30 yaitu Anggi Panjaitan. Selamat ulang tahun ya anak-anak. Semoga sehat-sehat, panjang umur, dan Tuhan memberkati studinya dan semua kehidupannya. Dan kita masih terus mengikuti ibadah online kita ini. Tetap semangat dan tetap bersukacita. Tuhan Yesus memberkati. Oke, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik buka Alkitabnya. Firman Tuhan untuk minggu kita pada pagi ini terambil di dalam Yohanes 14 ayat 6 sampai dengan 15. Buka Alkitabnya ya, di Perjanjian Baru dikasih kita merah ya. Nah, sambil mempersiapkan kita bernyanyi, lagu kita adalah Carilah Dahulu Kerajaan Allah. Kebenaran
ibadah sekolah minggu hari ini ya sayangnya. Sebelumnya tadi sudah disiapkan kitabnya, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Saatnya sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tolong hamba ya Tuhan, dengan segala keterbatasan hamba menyampaikan isi firman Tuhan, supaya sungguh itu boleh Tuhan urapi. Anak-anak juga yang mendengarnya, menyaksikannya, mereka boleh terberkati, mereka boleh semakin mengenal Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dalam nama anakmu, hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik yang di rumah, hari ini kita akan ibadah yang pertama di awal bulan Oktober. Ya, semuanya pasti sudah senang. Hitung Oktober, November, Desember. Apa yang akan kita temukan di bulan-bulan 2-3 bulan ke depan? Pasti sukacita. Berharap kita semuanya sukacita hari ini ya. Oke adik-adikku, mari saksikan tayangan berikut, slide berikut sebagai pembuka pada khotbah Inan Daniel. Terima kasih. Tada! Selamat hari Minggu anak-anak semuanya yang di rumah. Praise the Lord. Puji Tuhan. Kita katakan semuanya yang di rumah, silakan baca. Welcome Oktober. Wah, senang sekali kita sudah masuk bulan Oktober ya. Adik-adik yang di rumah, yuk, hari ini adalah minggu pertama di bulan Oktober. Kita ibadah sekolah minggu lagi dengan tema, kalian bisa baca, Tuhan Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Tertulis di Yohanes 14 ayat 6 sampai 15. Yuk semuanya, siapkan Alkitabnya, siapkan hatinya. Kita akan baca firman Tuhan, dengar cerita firman Tuhan. Semuanya sikap bersiap. Yuk kita baca bersama Alkitab yang sudah kita buka tadi ya. 1, 2, 3. Yohanes 14 ayat yang ke-6 sampai 15. Demikian firman Tuhan ayat yang ke-6. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Ayat yang ke-7. Sekiranya kamu mengenal Aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Yang ke-8. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. 9. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal Aku. Barang siapa telah melihat Aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. 10. Tidak percayakah engkau bahwa Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam Aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam Aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. 11. Percayalah kepadaku bahwa Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam Aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. 12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang Aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab Aku pergi kepada Bapa. 13. Dan apa juga yang kamu minta dalam nama-Ku, Aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. 14. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam nama-Ku, Aku akan melakukannya. 15. Jikalau kamu mengasihi Aku, kamu akan menuruti segala perintah-Ku. Demikian isi Alkitab kita hari ini. Adik-adik yang di rumah, sesuai dengan tema hari ini, Tuhan Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Itulah tadi di dalam Yohanes 14 ayat 6. Ada 3 kata yang harus kita perhatikan: kata jalan, kata kebenaran, dan kata hidup. Itu semuanya ada pada diri Tuhan Yesus Kristus. Lalu adik-adik di rumah, yang ingin menceritakan sesuai dengan tema ini, apa sebenarnya jalan itu? Lalu apa sebenarnya hidup?
bahwa saat ini kita hidup dan pada waktunya nanti kita kembali kepada Tuhan, maka akan ada kehidupan yang lain, yaitu yang kita rindukan, hidup kekal di surga yang kudus. Nah, itulah ceritanya sedikit dari pembukaan dari Daniel. Mari kalian semuanya simak acara khotbah dari awal sampai akhir dan temukan nanti apa yang menjadi kuis bagi kita. Silakan disaksikan. Adik-adik yang di rumah, demikianlah tadi bacaan Alkitab kita. Inang Daniel akan bercerita ya sayang ya. Tolong disimak, diperhatikan cerita dari awal sampai akhir. Karena apa? Nanti akan ada kuis loh. Supaya nanti adik-adik yang di rumah dapat hadiah lagi ya. Semuanya semangat yang di rumah. Yuk, tentang jalan. Pasti kita semua pernah jalan-jalan. Ada yang jalan-jalannya ke rumah saudara, ada yang jalan-jalannya ke kampung halaman, ke rumah opungnya, dan yang lain-lain. Ketika kita jalan-jalan, kita bisa naik apa sih adik-adikku? Bisa naik pesawat. Kita sampai dong di bandara di Kuala Namu, Medan. Kita bisa sampai dong di bandara di Selangit kalau yang mau ke Toba. Lalu kita bisa naik apa lagi kalau kita pulang kampung? Oh, kita bisa naik mobil bersama papa mama, semangat. Nanti kita bisa jalan-jalan. Di kampung ada Brastagi, sejuk sekali. Ada Parapat, Danau Toba, indah sekali. Lalu naik apa lagi? Kita juga bisa naik bus, rame-rame di dalam bus ya. Kita nanti kalau dalam bus, oh kita mau tur keluarga kemana? Kita ke Delok Sanggul, contohnya loh. Kita ke Toba. Begitulah jalan. Kalau kita mau jalan, ada tujuan yang mau kita capai. Lalu bagaimana caranya sampai ke tujuan? Tentu harus ada alat transportasi, ada perantara, yaitu tadi pesawat, mobil, bis, dan yang lain-lain. Bisa aja kereta api, motor, dan yang lain-lain. Ada tujuannya, itulah kalau jalan. Lalu bagaimana dengan cerita Alkitab? Jalan, tema kita hari ini sudah kita tahu, Tuhan Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Nah, kita harus melihat dari awal, bagaimana Tuhan memberkati ciptaannya. Ciptaannya manusia siapa yang pertama? Adam dan Hawa. Tuhan memberkati Adam dan Hawa, mencukupkan setiap kebutuhan mereka. Semua tersedia di Taman Eden. Tetapi ada waktu Adam dan Hawa berbuat dosa. Ketika mereka berbuat dosa, maka semua yang indah yang diberikan Tuhan, semua hubungan yang indah dengan Tuhan, hubungannya menjadi terputus. Itulah akibat dosa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa. Lalu bagaimana dengan kita? Kita juga manusia ciptaan Tuhan. Ketika Adam dan Hawa sudah berdosa, nah itu kita pun, Alkitab berkata di Roma 3:23, semua orang telah berdosa. Lalu apa lagi? Adik-adik, akibat daripada dosa, upahnya itu apa? Akibatnya maut. Maut itu apa? Neraka. Kita akan tersiksa. Lalu bagaimana kita dengan Allah? Kita sudah terputus, kita sudah terpisah. Kita nggak bisa lagi dekat dengan Allah. Kita tidak bisa lagi masuk ke dalam surga. Kita tidak bisa lagi memperoleh hidup yang kekal. Karena apa? Karena surga itu kudus. Allah kita itu suci. Allah kita itu maha adil. Lalu bagaimana? Karena kita sudah kena hukuman, yaitu dapat upah dosa, yaitu neraka. Lalu bagaimana? Allah tetap sangat mengasihi manusia. Allah sangat mengasihi kita. Bagaimana cara Allah mengasihi kita? Dia pengen supaya kita manusia keluar dari dosa. Lalu sebagai manusia, adik-adikku, apa yang mau kita lakukan? Aku sudah berbuat dosa. Apa yang harus saya lakukan supaya saya keluar dari dosa? Inilah manusia. Manusia akan berpikir, manusia akan melakukan banyak hal. Oh, aku mau berbuat baik saja. Aku mau hormat kepada orang tuaku. Aku mau sopan. Lalu apalagi? Manusia berpikir, aku mau jadi anak yang rajin berdoa. Aku mau rajin baca Alkitab. Lalu apalagi? Berbuat dengan rajin belajar. Supaya aku nanti jadi dokter. Supaya aku jadi polisi. Supaya aku bisa berbuat amal kepada orang. Memberikan sedekah. Itu usaha-usaha. Manusia pengen kembali dekat dengan Tuhan, melakukan usaha. Tapi apa yang dikatakan oleh Alkitab? Semua ini tidak. Bukan ini yang memulihkan. Bukan hal-hal ini yang membuat kita kembali kepada Tuhan. Tetapi apa yang Alkitab katakan? Di dalam Efesus 2 ayat 8 sampai 9, Alkitab berkata, oleh karena kasih karunialah kita diselamatkan oleh Tuhan.
Kasih karunia Allah. Apa sih kasih karunia Allah? Kita akan belajar kasih karunia Allah. Namun, tadi setiap usaha yang dilakukan oleh manusia, itu semuanya adalah sia-sia. Bukan itu yang membuat kita kembali kepada Allah. Bukan itu yang mengembalikan hubungan kita, bukan. Tetapi kasih karunia Allah. Itu Tuhan berikan secara cuma-cuma. Dari mana buktinya? Alkitab berkata, Yohanes 3:16. Ya, adik-adik yang di rumah ya, apalagi sekarang. Kita akan dekat memperingati hari kelahiran Tuhan. Yohanes 3:16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Itulah yang terdapat dalam Yohanes 3:16. Tuhan Yesus lahir ke dunia. Tuhan Yesus itu akan menjadi pendamai, akan menjadi jalan kita untuk mengembalikan hubungan kita kepada Allah. Bagaimana supaya Tuhan Yesus ini jadi penjalan kita? Tuhan Yesus rela berkorban di kayu salib. Alkitab yang berkata, tadi kita semua manusia sudah berdosa. Lalu upah dosa itu tadi adalah maut. Kita sudah kena hukuman. Lalu tadi kasih Allah Yohanes 3:16. Itulah yang akan mengembalikan kita. Ingat Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia. Kasih Allah. Yang mana kasih Allah? Ada salib. Yesus Kristus sudah lahir. Yesus Kristus telah rela disalibkan untuk menanggung dosa. Itulah salib, itulah yang menjadi jalan, yang menjadi perantara kita, sehingga kita kembali bisa dekat dengan Tuhan, sehingga kita kembali bisa memperoleh hidup yang kekal, sehingga kita bisa masuk ke ruang Allah yang Maha Kudus. Itulah salib. Bagaimana kita tahu ini semuanya? Kita harus dengar firman Tuhan, lalu kita harus percaya akan firman Tuhan. Maka Kristus itu orang yang benar. Ia telah mati bagi dosa kita. Bahkan ia dibangkitkan membawa kita kepada Allah. Itu firman Tuhan. Kita dengar ini firman Tuhan. Kalau kita percaya, maka kita akan beroleh hidup yang kekal. Itulah adik-adikku yang Inang Daniel mau ceritakan pada ibadah kita hari ini, minggu ini. Supaya kita tetap berpegang pada salib Tuhan. Adik-adik di rumah, seperti tadi yang sudah diwakilkan oleh Inang Elizabeth, kita akan ada kreativitas buat kalian kelas kecil di rumahnya, yang TKA, TKB 3 tahun, 2 tahun, minta bantuan dari papa-mamanya di rumah ya, Aminina. Yuk, kreativitas untuk anak TK ini akan ada. Nanti setelah kalian selesai kreativitas ini, lakukan kreativitasnya. Setelah selesai, kirim videonya ke grup GSM dan orang tua. Nanti siapa nanti yang tercepat dan menarik itu yang akan memperoleh reward atau hadiah dari guru sekolah minggu ya. Terima kasih. Nah, anak kecil seperti ini ya kita. Saya boleh pakai kertas HVS atau nanti kalian juga boleh pakai kertas origami yang berwarna, itu bisa aja ya. Untuk yang ini sebuah kertas, oke. Kalau diperhatikan orang tua yang TK ya, yang balita, kita lipat dulu, adik-adik. Kita lipat yang pertama buat segitiga seperti ini, oke. Lalu kita lipat yang kedua, oke. Lalu langsung kita tutup tengah, sudah. Ya, seperti itu. Lalu apa nanti hasilnya? Kalian boleh gunting di rumah. Setelah digunting, dia akan seperti ini, jadi kecil, ya. Tadi dari besar menjadi kecil, masih terlibat. Lalu apa yang akan ditemukan adik-adik? Minta tolong papa mama di rumahnya. Setelah kita gunting, setelah dia kecil, kita gunting, maka akan menjadi salib. Sesuai dengan khotbah Inang Daniel tadi ya, jalan salib inilah yang menuju kita bisa masuk kepada hidup yang kekal. Oke, di salib ini hasilnya ya. Ada 3 cara tadi Inang Daniel ceritakan cara melipat seperti ini. Oke, saya ulang sekali lagi. Lipat dulu segitiga, lalu pertemukan, lalu buat lipat tengah. Ini hasilnya, kita gunting menjadi lebih kecil. Setelah kita buka, hasilnya akan terbentuk salib. Yang anak TK kan udah biasa ya pakai origami, pakai kertas. Nanti boleh dihias. Apa hasilnya? Contoh, Jesus loves bintang. Tuhan sayang aku. Tulis sama sendiri. Terima kasih. Itu untuk anaknya TK.
Lalu bagaimana dengan anak-anakku yang kelas 3, kelas 1 sampai kelas 3? Tetap sesuai dengan tema hari ini, Yesus jalan dan kebenaran dan hidup. Kita harus berjalan tadi bagaimana kita sampai kepada hidup yang kekal. Ada alat yang harus kita butuhkan, yaitu tadi cerita firman Tuhan, yaitu Tuhan Yesus melalui salib. Nah, bagaimana proses kita membuat salib hari ini? Berbeda caranya ya. Inang Daniel mempergunakan kertas HPS, buku tulismu juga boleh disobek, tapi buatlah yang terindah terbaik. Nanti hasilnya akan dikirim, ya. Lalu bagaimana cara melipatnya? Kertas ini dilipat seperti ini. Kelihatannya adik-adik ya? Oke, bukan setengah, bukan lipat 2, tapi lipat 3/4 seperti ini. Kemudian apa yang kemudian? Bagi 2 dia supaya ketemu ujung tengah. Kita buka, kita lipat kiri, kita lipat kanan. Ya, seperti kalau kita mau buat kapal-kapalan ya, waktu sekolah di kelas 1 itu ya. Setelah begini, lalu kita lipat 2. Ya, mudah. Hanya itu cara melipatnya. Sekali lagi cara melipatnya adalah sebuah kertas, oke, dilipat dibagi seperti ini. Mungkin orang tua bisa bantu yang masih kelas 1, kalau kelas 3 pasti sudah bisa. Setelah berbentuk kita bagi 2 supaya dapat tengah-tengah. Lalu kita buka, mari kita lipat lagi kiri, kita lipat tengah, dia akan gambar seperti ini. Lalu kita lipat. Ada, jadi ini dia yang besar. Setelah ini adik-adikku sekalian, kita akan menggunting, ya. Inang Daniel akan gunting gambar ini. Oke, gak apa-apa saya. Kita akan gunting. Gak apa-apa kedengaran ya suaranya ya. Kita akan gunting buat menjadi 3 bagian. Saya akan buat sobek tangan. Sobek tangan aja dulu. 1, oke. Ini 1. Kita gunting lagi dari atas. Ya, kita gunting lagi dari atas. 2. Nah, ini sudah menjadi 3 bagian. Lalu adik-adikku, apa yang akan terjadi? Potongan kertasnya jangan dibuang, karena potongan kertas itu punya manfaat. Akan ada kata yang dibentuk dari potongan kertas. Hasil sobekannya seperti ini. Lalu apa? Mari kita buka. Dia akan membentuk salib lagi. Ya, dia kembali akan membentuk salib. Nah, oke. Tadi yang Daniel bicara, potongan kertas ini tadi jangan dibuang. Potongan-potongan ini akan menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 akan menjadi ini akan dibentuk menjadi sebuah kata. Kalian bentuk ini menjadi huruf dan huruf dan huruf dan huruf. Ada 4 huruf yang dibentuk dari potongan ini, makanya jangan terbuang. 4 huruf ini yang akan kalian bentuk. Temukanlah itu huruf apa yang dalam arti nanti artinya itu neraka. Oke, itulah dia ya. Lalu yang menjadi tugas kalian, ceritakan, tuliskan apa yang kamu dapat dari cerita tentang firman Tuhan tadi. Dan hasil kreativitasmu ada salib dan ada kata yang kamu temukan dari potongan-potongan kertas. Ya, kelas 1, kelas 2, kelas 3 pasti bisa. Kalian pasti hebat semuanya, pasti bisa kok berkreativitas seperti ini ya. Oke, terima kasih untuk kelas 1, 2, 3. Berikutnya untuk kelas 4 sampai kelas 6. Pasti kalian semuanya sudah hebat ya. Apalagi kemarin sudah ada yang mendapat yang nilai-nilai bagus ya, nanya dapat hadiah ya, dapat hadiah. Berarti kelas 4, 5, 6 itu membacanya sudah lancar. Kita akan baca Alkitab kita tadi, yaitu Yohanes 14 ayat 6 sampai 15. Yang menjadi kuisnya Inang Daniel adalah temukanlah kata aku dan hitunglah berapa jumlah kata aku yang terdapat di dalam kitab Yohanes 14 ayat 6 sampai 15. Sekali lagi, adik-adik kelas 4, 5, 6. Bacalah tadi sudah kita baca, tetapi baca kembali untuk menemukan kuis ini. Dari
Yohanes 14 ayat 6 sampai 15, temukanlah kata aku. Lalu berapa jumlah kata aku yang kamu temukan di dalam ayat firman Tuhan tadi? Kirimlah itu ke grup guru sekolah minggu kita, maka kami akan menilai siapa yang tercepat dan benar. Ya, semuanya pasti sudah pintar membaca. Demikianlah kuis untuk kalian yang kelas sudah lebih besar. Terima kasih, dan itulah khotbah Inang Daniel hari ini bercerita tentang akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia rela mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa tetapi beroleh hidup yang kekal. Itulah jalan kita ke surga. Itulah tadi cerita Alkitab itu, apa alat kita manusia yang sudah berdosa bisa sampai ke surga. Yohanes 3 ayat 16. Itulah kasih Tuhan, Dia sudah menderita, salib menjadi lambang kasih-Nya yang menjadi pengantar kita untuk beroleh hidup yang kekal. Terima kasih semuanya. Selamat hari Minggu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Apa yang sudah menjadi tugas hamba menyampaikan berita Injil dari firman-Mu hari ini, biarlah itu Tuhan urapi, Tuhan berkati anak-anak kami. Mereka boleh memahami, mengerti, dan semakin mencintai Tuhan. Ampuni kami Tuhan, ampuni hamba jika ada yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan biarlah ibadah kami hari ini sungguh menjadi ibadah yang penuh sukacita dan juga menjadi berkat yang baru bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Amin. Oke, untuk mengakhiri acara ibadah kita pagi ini, kita mau bernyanyi. Terima kasih Tuhan. Tapi anak-anak siapkan persembahannya, dilipat yang rapi. Kita mengasih persembahan untuk Tuhan. Siapkan ya. Syukur bagimu Allah Bapa yang Maha Pengasih, Tuhan yang sudah memberikan kami kehidupan hingga hari ini. Syukur bagimu ya Tuhan atas berkat-berkat-Mu yang berkelimpahan dalam kehidupan kami. Terlebih ya Bapa, di masa-masa pandemi yang masih mewabah ya Tuhan. Syukur bagimu memberikan kami nafas kehidupan hingga hari ini. Terima kasih
kasih Bapa yang di surga. Terima kasih jika hari ini juga kami boleh beribadah. Jikapun anak-anak kami beribadah dari rumah melalui online, tapi berkat-berkat Tuhan tidak terbatas. Engkau Allah yang Maha Kuasa. Engkau Allah yang sudah memberikan nyawa bagi kami, sehingga kami adalah anak-anak Tuhan yang sudah Engkau selamatkan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami juga boleh bersyukur ibadah pada pagi hari ini, dari awal pertengahan hingga saat ini Tuhan memberkatinya. Terima kasih ya Tuhan, kami juga boleh memberikan persembahan kami pada pagi ini. Tuhan berkenan menerimanya. Layakkanlah persembahan ini ya Tuhan untuk alat pelayanan-Mu di gereja HKBP NKB. Kami mau berdoa Tuhan Yesus saat ini untuk seluruh jemaat HKBP NKB. Tuhan memberkati kami, berikan kesehatan, anugerahkanlah rezeki, limpahkanlah kasih-Mu ya Tuhan melalui setiap keluarga lepas keluarga, supaya setiap orang tua, setiap anak memperoleh sukacita dan damai sejahtera. Bagi orang tua, berkati pekerjaannya, bagi anak-anak, berkati pendidikannya, berkati tumbuh kembang anak-anak seluruhnya, dan khususnya ya Tuhan, berdoa untuk anak-anak kami yang ulang tahun. Terima kasih Tuhan sudah memberikan tambah umur buat anak-anak kami yang sudah diwakilkan tadi. Biarlah Tuhan anak-anak kami seluruhnya boleh bersukacita, usia mereka boleh Engkau tambahkan, dan Engkau yang akan menuntut mereka terus ya Tuhan menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, taat kepada orang tua di dalam pendidikan yang juga Tuhan memberikan mereka kecerdasan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa untuk seluruh majelis dan juga pendeta kami yang Engkau berkati ya Tuhan, dan khususnya kami di bulan Oktober ini. Jaga dan lindungi kami ya Tuhan terhadap setiap keadaan, di mana kami tidak tahu Tuhan apa yang akan kami hadapi, kami alami dalam bulan Oktober ini. Tapi kami mau seperti janji Tuhan, bersama dengan Engkau ya Bapa, kami akan melalui bulan Oktober ini dengan sukacita dan damai sejahtera daripada Tuhan. Terima kasih untuk ibadah hari ini. Dan kami juga mau berdoa, Engkau berkati Tuhan setiap pergumulan keluarga lepas keluarga. Biarlah hikmat surgawi senantiasa ada dalam setiap keluarga, sehingga pergumulan mereka boleh menanti dalam Tuhan dan mereka boleh melaluinya bersama dengan Tuhan. Terima kasih untuk hari ini Tuhan Yesus. Sempurnakanlah doa permohonan kami, dan marilah kita seluruhnya anak-anak dari rumah mengucapkan doa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Juga anak-anak kami, buat semuanya, salam sehati. Tuhan Yesus memberkati.